maka dipersiapkan segala sesuatunya. Apa yang dipersiapkan oleh Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar? Yang pertama, siapa yang akan menunjuk jalan dari Mekah ke Madinah? Maka ditunjuklah seorang kafir tetapi pro Nabi Muhammad SAW. Siapa namanya? Abdullah bin Uraikat. Kemudian setelah itu mereka akan menginap di mana? Karena mereka akan berangkat pada malam hari. Sebab kalau siang hari kelihatan oleh orang kafir Quraisy dan ini bahaya. Maka diambil kesepakatan mereka akan transit dulu di Gua Sur, tempat yang kita tuju insyaAllah. Kemudian kalau Nabi Muhammad SAW menginap di Gua Sur bersama Abu Bakar, siapa yang mengantarkan minuman? Maka Abu Bakar menyuruh seorang budaknya bernama Amr bin Quairah untuk mengembalakan kambingnya. Kemudian pada petang hari diperas air susunya, pada malam hari diantarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Abu Bakar menyuruh anaknya Asma untuk memasakkan makanan. Maka setelah semuanya direncanakan dengan matang, Rasulullah pulang ke rumah malam itu, malam Jumat, tanggal 1 Rabiul Awal. Bapak Ibu jamaah saudara berbahagia, siapa yang berada dalam rumah ketika itu? Abu Ali bin Abi Thalib bersama baginda Rasulullah SAW. Maka setelah malam semakin kelam, semakin larut, orang kafir Quraisy mengepung rumah Nabi. Anak muda bertubuh besar, kekar, membawa senjata. Ada yang membawa pedang, parang, kampak, panah. Mengapa mereka ingin membunuh Nabi kita tercinta Muhammad SAW? Maka apa kata Rasulullah SAW? Wahai Ali, di luar sekarang banyak orang yang mau membunuhku. Dengan izin Allah, insyaAllah malam ini aku akan keluar rumah menuju ke rumah Abu Bakar. Kemudian kami akan memulai hijrah. Malam ini wahai Ali, engkau tidur di atas tempat tidurku, engkau pakai selimutku, sehingga nanti ketika aku keluar mereka tidak mengikuti langkahku, karena menurut mereka aku masih berada di atas tempat tidur. Bapak Ibu jemaah, Ali pun tidur di atas tempat tidur Nabi, memakai selimut Nabi, padahal resikonya mati. Tapi kenapa Ali mau tidur di atas tempat tidur Nabi? Nyawa menurut Ali ketika itu tak ada harga lagi. Mati pun mati syahid. Yang paling berharga ketika itu adalah nyawa Nabi Muhammad SAW. Yang paling berharga ketika itu adalah Islam, agama yang kita anut pada hari ini. Bapak Ibu jemaah, maka pada malam hari itu baginda Rasulullah SAW pun keluar. Apa yang beliau baca? Dalam sebuah riwayat beliau membaca surah Yasin, bunyi ayatnya, وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Maka Nabi Muhammad keluar dari rumah. Kenapa Nabi bisa keluar? Orang kafir yang mengepung rumah Nabi, mereka tertidur pulas. Nabi keluar, mereka tak sadar. Bahkan Nabi mengambil pasir meletakkan ke atas kepala mereka. Nabi pun merujuk ke rumah Abu Bakar. Malam Jumat tanggal 1 Rabiul Awal, hijrah pun dimulai. Maka orang kafir yang mengepung rumah Nabi tadi, mereka pada pagi harinya bangun. Begitu bangun, mereka kaget. Kenapa kita bisa tertidur dan kenapa ada pasir di atas kepala mereka? Mereka masuk ke dalam rumah. Mereka menurut ada Muhammad di atas tempat tidur. Begitu selimut diangkat, siapa yang dia ada di atas tempat tidur? Yaitu Ali bin Abu Thalib. Nabi Muhammad SAW ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kejadian yang saya ceritakan ini Bapak Ibu, inilah tempatnya. Inilah tempatnya. Saksikan bagaimana Nabi memperjuangkan agama, mengorbankan nyawa, mengorbankan hidupnya yang berharga demi kita semua. Sekali lagi, kita hanya melihat sejarah pada hari ini, padahal Nabi kita telah berjuang begitu rupa. Oleh kerana itu, cintai beliau, taati beliau, dan datangnya kita ke sini dalam rangka salah satu adalah untuk mengenang sejarah perjuangan beliau yang sangat luar biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jemaah, kita sampai ke Gua Sur ini, tapi kita tidak melihat, kita tidak ke atas, tapi kita melihat seperti jemaah-jemaah lain, melihat dari bawah ke atas. Hari kami kamu habis mudah apa? ada. Habis 1 bulan mengawali bapak-bapak itu baru kerja. Oh, Habis ceramah itu.
Oh. Tapi masih ada tempat lain. Bapak Ibu, Di bawah lebih apa? kita di sini tidak lama. Tidak. Kita di sini tidak bisa juga. Di sini sebentar cuma nih. Di situ Kita di sini 260. sekitar 20 menit paling lama. Isruna Dokai. Pokoknya nanti kita setelah purnama sini 20 menit Bapak Ibu jemaah. Jangan kemana-mana. Ikuti PL dan Butayut. Ayah, minum benar. Mana? Jauh. Dan tiga gini. Pelan-pelan. Bang.